Kita pastinya sadar kalau Jakarta itu kota yang penuh ketimpangan. Ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, ketimpangan hukum, ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau dari data yang gue baca, 20% orang terkaya di Jakarta punya kontribusi ke 50% dari total pengeluaran. Sementara itu, 40% warga termiskin cuma berkontribusi ke 16% dari total pengeluaran. Jadi, setengah dari total belanja warga Jakarta datang dari 20% aja warga yang paling kaya. Gini rasio atau tingkat ketimpangan di Jakarta tercatat sebesar 0,441. Angka ini jauh di atas Gini rasio nasional yang besarnya 0,375. Data ini nunjukin kalau tingkat ketimpangan ekonomi di Jakarta benar-benar parah banget. Jadi, pertanyaan kita sekarang, gimana caranya supaya kepemimpinan Gubernur Pramono Anung ini sama wakil gubernurnya, Rano Karno, bisa ngatasin masalah ketimpangan ekonomi dan nunjukin keberpihakan mereka ke rakyat kecil, keberpihakan wong cilik, sebagai kader Partai Banteng, sebagai kader PDI Perjuangan. Apakah benar mereka punya kebijakan yang berpihak ke rakyat kecil dan bisa ngangkat derajat hidup wong cilik? Kali ini gue pengen ngebahas dan gali nih soal ekonomi rakyat kecil. Ini tantangan berat yang dihadapin sama Pemprov Jakarta. Dan kita harus kritis juga ngebahas soal ketimpangan yang ada. Let's vibe this story. Kalau kita cuma ngelihat Provinsi Jakarta aja, menurut data statistik ekonomi, kalau dikategorikan seperti negara, Jakarta tuh udah masuk ke kategori negara maju atau high income country. Produk domestik regional bruto Jakarta besarnya 344 juta rupiah per orang per tahun. Ini setara 21.000 dolar Amerika per kapita per tahun. Biar lo pada tahu nih, standar produk domestik bruto per kapita per tahun supaya disebut negara maju atau high income country besarnya 13.000 dolar Amerika per kapita per tahun. Jadi pendapatan per kapita Jakarta itu tuh udah jauh di atas standar dunia. Tapi walaupun udah bisa dimasukin ke kategori wilayah kaya, sayangnya Jakarta masih jauh ketinggalan dari kota-kota global di dunia. Buat perbandingan dan pengetahuan lo aja nih, PDB per kapita Singapura mencapai 90.000 dolar Amerika per kapita per tahun. Ini 4 kali lipat dari Jakarta. Kalau di Tokyo, angka PDB per kapita perkiraannya sekitar 50.000 sampai 60.000 dolar Amerika per kapita per tahun. Jadi rata-rata warga Tokyo 3 kali lebih kaya kalau dibandingin warga Jakarta. Sementara itu kalau kita tengok di wilayah Kuala Lumpur di Malaysia, PDB per kapita mereka sekitar 30.000 dolar Amerika per kapita per tahun. Angka ini juga di atas Jakarta loh. Yang perlu jadi perhatian kita, di Jakarta ini hidup sekitar 1,2 juta orang kaya, yang pengeluaran keluarganya di atas 50 juta per bulan. Edan kan? Tapi jumlah mereka kira-kira 10%-an aja lah dari total penduduk Jakarta. Sisanya, 90%, mereka adalah kelompok kelas menengah dan kebanyakan adalah warga miskin dan sangat miskin. Jadi pertanyaan kita sekarang, gimana caranya Mas Pram bisa nurunin ketimpangan ekonomi di Jakarta? Apa strategi yang dia punya? Sejauh mana keberpihakan Mas Pram sama rakyat kecil ini? Kita harus uji itu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, gue ada catatan dulu. Kalau ngebahas soal ekonomi ini nih, yang perlu lo semua sadarin, kebijakan ekonomi itu kebanyakan dipegang dan dikendalikan sama pemerintahan pusat, bukan daerah. Contohnya aja soal kebijakan investasi atau pengelolaan kekayaan alam. Itu kan udah diatur dan dikendaliin sama pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi soal ngegedein pendapatan ekonomi, pemerintahan provinsi sama pemerintahan kabupaten kota sebenarnya punya keterbatasan kewenangan. Menurut undang-undang, otonomi daerah fokus utamanya mereka adalah buat ngurusin kesejahteraan sosial dan teknis birokrasi aja. Terus catatan yang kedua, yang lo semua perlu tahu juga. Jakarta itu udah punya banyak banget program sosial yang bagus sejak sebelum era kepemimpinannya Mas Pram dan Bang Dul ini. Kalau lo semua masih pada inget nih,
Program-program kesejahteraan rakyat sama program-program buat ngatasin ketimpangan itu tuh gebrakannya udah banyak banget dilakuin di era kepemimpinannya Gubernur Ahok dan dilanjutin sama dilengkapin di era Anies Baswedan. Jadi sekarang ini Mas Pram sebetulnya tinggal ngelanjutin aja nih program yang udah ada dan dibikin lebih tepat sasaran lagi. Kalau soal ketimpangan ekonomi, fokus utama kebijakan Pemprov Jakarta selama ini adalah ngurangin beban hidup rakyat miskin. Pendidikan dibikin gratis lewat KJP, terus kesehatan dibikin gratis, transportasi umum dibikin murah dan buat beberapa golongan malah digratisin. Tapi walaupun gratis, pelayanan pendidikan, kesehatan, sama transportasi umum tetap ditingkatin dari waktu ke waktu. Fokus lainnya adalah ningkatin kualitas anak-anak sama generasi muda supaya pada pinter, pada kreatif, dan punya bekal pendidikan tinggi. Jadi kalaupun orang tua mereka miskin, harapannya pemerintah Pemprov bisa bantu buat mutus lingkaran setan kemiskinan ini lewat kesehatan yang baik sejak dini dan juga pendidikan yang tinggi. Program buat ngatasin stunting dan gizi buruk di kalangan balita juga digenjot kenceng loh. Di Jakarta, angka stunting sekitar 17%. Ini udah di bawah angka nasional, sekitar 20%. Tapi ini masih jauh di atas target 14% yang pengen dicapai pemerintah pusat. Jadi soal stunting, PR-nya masih banyak bos. Yang perlu kita sadari nih, punya generasi muda yang sehat, cerdas, otaknya mumpuni nih, dan berpendidikan baik. Itu penting banget supaya banyak keluarga bisa keluar dari lingkaran kemiskinan struktural yang udah ngejerat mereka selama tahunan dari generasi ke generasi. Soal stunting, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, sebenarnya Mas Pram tuh sama Bang Dul tinggal ngelanjutin program-program yang udah ada aja dan bikin perbaikan-perbaikan aja. Di sini yang harus kita notice adalah di tahun 2026 ini, karena anggaran total pemerintah Jakarta dipotong hampir 20% sama pemerintah pusat, tapi Mas Pram sama Bang Dul ternyata sama sekali nggak ngurangin anggaran buat program-program sosial yang ngebantu rakyat miskin. Jadi kita bisa lihat komitmen yang kuat nih dari Mas Pram sama Bang Dul buat ngelanjutin sama ngebenerin program-program kesejahteraan buat rakyat miskin tentunya. Nah sekarang yang masih jadi PR besar menurut gua ini soal perumahan, soal tempat tinggal yang kumuh yang masih bertebaran di seluruh pelosok-pelosok Jakarta. Menurut data sekarang ini nih, masih ada 445 RW di Jakarta yang masuk kategori kumuh. Gimana caranya Pemprov bisa nyediain permukiman yang sehat dan layak huni buat semua warga Jakarta? Ini tantangan besar buat Mas Pram sama Bang Dul sekarang. Konsep buat ngatasin masalah ini sebetulnya udah dipahamin sama semua orang sejak dulu. Jakarta perlu lebih banyak bangunan hunian vertikal alias rusun atau apartemen. Masalahnya nih, walaupun solusinya udah kita paham nih, sejak dulu tuh rencana itu susah banget buat diwujudin. Dan sekarang gue juga belum dengar tuh ada terobosan dari Mas Pram dan jajarannya buat bisa mempercepat dan memperbanyak pembangunan rusun atau apartemen murah untuk warganya. Yang gue baca, ada rencana ngebangun sekitar 20.000 hunian vertikal atau rusun di Jakarta. Tapi ini baru rencana loh, dan belum ada langkah-langkah konkret. Kita juga belum tahu di mana aja nih rusun-rusun itu bakal dibangun dan siapa aja yang bakal direlokasi ke sana. Pastinya kalau cuma ngebangun sekitar 20.000 unit, ini kurang banget sih ya. Hunian sebanyak itu maksimal cuma bisa nampung sampai 100.000 warga lah. Karena menurut satu kajian nih, Jakarta itu butuh sampai 300.000 hunian vertikal baru lah buat masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Jadi kalau program Pemprov sekarang ini baru punya rencana buat ngebangun 20.000 hunian, ini masih jauh banget dari kebutuhan. Ini cuma menuhin bisa 6% dari total kebutuhan aja. Gue berharap sih di hari-hari ke depan lah kita bakal denger nih lebih banyak rencana konkret Pemprov buat nyediain hunian layak buat kelompok miskin. Emang kondisi ekonomi lagi susah banget. Anggaran Pemprov juga udah dipotong gede sama pemerintahan Prabowo. Tapi harapan gue sih Mas Pram bisa nemuin solusi yang kreatif buat ngatasin masalah krusial yang udah dibiarin terlalu lama ini. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari gue. Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya. Dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!